Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudara dan saudariku semua, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Rahayu untuk saudara-saudara semua. Saudara-saudaraku, saya tadi itu sempat berpikir keras mengenai akhir-akhir ini yang sudah berjalan dan yang sudah terjadi, mengenai ada beberapa orang yang mau dimintain keterangan, bahkan juga kemarin yang sudah dimintain keterangan, tapi saya mendengar lagi kabar katanya tidak jadi dimintain keterangan. Artinya alhamdulillahirabbil alamin. Makanya saudara dan saudariku, jangan pernah takut dan jangan seuzon sama Polri. Ya, berhusnudzon. Polri hanya sebatas melakukan kewajibannya. Polisi hanya sebatas menjalankan perintah amanah undang-undang, saudaraku. Jadi kurang elok juga kalau seandainya ketika kita memfitnah polisi gitu, terus kita mengisukan polisi yang ujung-ujungnya adalah provokasi, itu jelas tidak baik, saudaraku. Ini harus dimengerti semua pihak. Tetapi kalau hanya sebatas nih, contohnya membanding-banding ke, contohnya Pak Kapolsek yang itu, Pak Kapolseknya bagus, oh Kapolsek yang sekarang kok kurang bagus, ya itu udah apa-apa, wajar. Yang kayak begitu enggak masalah, teman-teman. Tapi kita nggak boleh provokasi. Allah menciptakan kita dengan segala perbedaan. Yang membedakan itu tentu dari tingkat ilmu dan keilmuan. Jadi seandainya dulu ada Kapolsek, Kapolseknya menurut Anda itu bagus, lah yang Kapolsek sekarang kok kurang bagus, ya mungkin tidak bisa mengimbangi ilmu Anda. Jadi kita tidak boleh terprovokasi dan nggak boleh memprovokasi, nggak boleh, ya. Apalagi kasus nama Beki, polisi atau kepolisian sudah clear membuat sebuah rangkaian kasus sehingga sudah mentersangkakan. Itu sudah selesai, sudah cukup itu. Dari pihak kepolisian sudah cukup. Ya, artinya polisi itu kan juga manusia. Ketika ada orang contohnya pura-pura dirugikan nih. Contohnya pura-pura dirugikan. Saya ini kemalingan, umpamanya ini umpama ya. Saya kemalingan, padahal sebetulnya saya nggak kemalingan. Membuat sebuah rekayasa seolah-olah duit saya di lemari diambil sama maling. Saya datang ke tempat kantor polisi, ya kan? Saya datang tuh ke kantor polisi untuk membuat aduan, membuat laporan, karena duit yang di lemari, duit yang hilang, yang dimaling orang itu adalah duit untuk gaji karyawan. Nah, daripada dia didemo sama karyawan tanpa ada sebab, gaji yang harusnya dibagikan sama karyawan ternyata digondol maling, aslinya sih dipakai saya sendiri. Akhirnya membuat sebuah rangkaian cerita, kasus rekayasa. Saya melapor ke pihak kepolisian. Pak polisi, saya mau melapor Pak, duit saya di lemari hilang Pak, dimaling Pak. Ya. Nah, saya ini sebagai orang yang melapor, yang berbohong itu sudah menyiapkan semua. Dari dicongkelnya lemari itu pakai linggis lah, segala supaya nggak inilah, pakai sarung tangan linggisnya biar nggak ada sidik jarinya semua. Itu bisa dilakukan gitu loh. Nah, polisi itu bisanya apa? Menerima laporan. Bapak jam berapa dimalingnya gitu loh. Menemukan nggak sesuatu Pak, ya, nanti terus diolah TKP itu, oh, ada ini bukti-buktinya ini sudah disiapkan sama saya karena saya membuat pelaporan rekayasa. Tapi buat polisi ya betul saya melapor, akhirnya polisi menjalankan sesuai dengan tugasnya. Oke Pak, Bapak kemalingan Pak ya, di dalam lemari isinya berapa Pak Arya? Oh isinya duit 1 miliar. Itu kepentingan saya bikin kasus rekayasa. Polisi sih saya bohongi belum tentu tahu. Polisi itu kan juga manusia. Lah mbok pikir polisi kuwi dewa apa piye? Paham sampai sini?
Itu salah satu contoh. Maka sama halnya seperti kasusnya Subeki. Kalau seandainya kasusnya Subeki ini rekayasa pun bisa jadi. Contoh, orang pura-pura, "Pak, saya diperkosa, Pak." Kan bisa. Kayak begitu kan bisa. Loh, kamu diperkosa di mana? Itu, Pak. Nah, coba kamu visum. Nah, si pelapor itu udah tahu dia. Ah, kalau saya nuntut pacar saya, yang giniin saya, pacar saya kan orangnya kere, orangnya miskin. Ya sudah, dia buat rangkaian ditumpangin seseorang, orang yang tidak suka. Diojo-ojoin ngene. Kamu daripada bilang diginiin sama pacar kamu, lebih baik kamu bilang diginiin sama Subeki. Sudah, Subeki itu orang kaya, punya pabrik rokok loh, punya hotel. Mau nggak? Nanti kamu tak fasilitasi semua. Aku tuh keluarganya Subeki. Aku tuh jengkel loh sama Subeki. Masa keturunan-keturunan saya nggak jadi penguasa di situ malah Subeki? Udah, kamu mending ayo tak rekrut aja. Nanti kamu bikin kesaksian ya. Nanti kita siapin ini begini, ini begini, ini begini. Contohnya seperti itu. Contoh, ini kan contoh gitu ya. Paham nggak maksud saya? Lalu akhirnya orang itu betul ngaku diperkosa. Diperkosanya sama siapa? Contohnya, sama saya diperkosa, Pak polisi. Dia kan udah datang kantor polisi nih. Saya udah diperkosa, Pak, sama Subeki, Pak. Itu putra Kiai Jombang itu loh, Pak. Saya kebetulan kan mondok di situ, Pak. Saya diperkosa, Pak. Lah, akhirnya visum itu ya orang yang lapor itu tanya sama orang yang numpangin itu. Mel, namanya kan si Mela itu kan, seandainya orangnya itu namanya si Mela, ya. Dia Mela tuh ngomong tuh sama orang yang nyuruh itu. Bu, Mela kan bingung, Bu. Kalau kasus itu kan harus ada visumnya, Bu. Nah, kamu sudah pernah ngelakuin begini belum, Mela? Kan begitu. Sudah, Bu, sama pacar saya, Bu, katanya. Nah ya sudah, itu aja. Udah, kamu visum sana. Kalau barang kamu tuh udah diuwek-uwek, kan gitu. Udah diuwek-uwek. Namanya visum itu kan bisanya hanya untuk membuktikan bahwa anunya udah diuwek-uwek. Ya. Namanya visum itu hanya membuktikan, namanya itu kan apa, anunya itu kan diuwek-uwek. Kan nggak mungkin visum itu terus dibuktikan dengan visum itu ada tulisannya hasil dari dokter. Visumnya ternyata yang uwek-uwek adalah Subeki. Ya nggak ada tulisannya kayak begitu. Yang uwek-uwek namanya Garuda. Maksud saya bukan Garuda Pancasila, bukan. Seandainya walaupun yang uwek-uwek ini adalah Garuda, kan begitu. Tetapi bisa saja uwek-uwek itu terhadap Raja Wali. Contohnya kan begitu ya. Wes dah, visum aja. Kamu kan Mela, kamu kan pernah kan diuwek-uwek sama pacar kamu? Pernah, Bu. Ya sudah, kamu visum aja. Yang penting barang kamu jelas diuwek-uwek, kan begitu. Akhirnya ketika itu sudah disiapkan semua, datanglah ke kantor polisi. Pak Pol, saya diperkosa, Pak Pol. Mana visumnya? Ini, Pak, hasil visum uwek-uweknya, Pak. Ini, Pak. Bah, lah yang ini nggak bisa, gagal ini. Udah visum lagi. Balik lagi. Lah, hampir mirip. Visum lagi sana. Wah, berkali-kali visum baru. Nah, ini pas ini. Kalau ini bisa masuk perkara. Oke, itu. Umpamanya kan seperti itu. Nah, ketika sudah ada dokter memberikan hasil visum dan polisi menerima bukti-bukti hasil daripada uwek-uwek itu, pemerkosaan itu, polisi tanggung jawabnya adalah menerima laporan tersebut. Ini harus dipahami nih, masyarakat harus paham. Polisi hanya menerima bukti dari pemerkosaan, bukti visumnya. Lalu polisi itu biasanya kan nyidik dia begini. Oke, tak sidik ya. Siapa namanya? Mela, Pak. Oke, Mela, tak sidik ya. Oke, waktu itu waktu kamu dulu mau diperkosa itu ada nggak saksi-saksinya? Ada, Pak. 40 wong, Pak. Ada 40 orang, Pak. Dalam hatinya si Mela begini. Saksi-saksi kayak begitu cukup saya ceritain saja. Sebentar sinyalnya nih. Sebentar. Udah lancar belum sinyalnya? Sinyalnya udah jalan? Sudah lancar? Suaranya ada? Lancar nggak? Lancar? Lancar. Lancar deh. Oke, saya lanjut ya. Oke.
Kata si Mela, waktu diinterogasi sama polisi sudah disiapkan semuanya. Masalah diuwek-uwek saksinya mana? Saksinya kan banyak, ada 100 orang contohnya. Saksi itu dapat dari mana? Diceritain sama si Mela, namanya juga mau bikin sandiwara. Polisi kan nggak tahu. Dibikin sandiwara bahwa dia sudah dia curhat sama temennya yang pertama. Aku diuwek-uwek loh sama si ini, si Raja Wali. Padahal sing uwek-uwek wi ganda. Kan seperti itu. Oh, kamu diuwek-uwek sama Raja Wali itu ya? Oh, yang anaknya itu ya, Mbak Yai itu yang di Sidikiyah itu ya? Umpamanya kan seperti itu. Iya, katanya. Nah, orang itu cerita lagi, cerita begitu. Nah, polisi dalam hal itu seperti apa? Ya, polisi itu hanya menyelidik. Mbak Mela diuwek-uwek sudah berapa kali? Wah, sudah berkali-kali, Pak. Oke. Saksinya ada Pak. Saksi-saksinya tuh ada semua tuh. Saksi-saksi pas diuwek-uwek itu kan anunya. Ada apa? Akhirnya saksinya diomongin sama si Mela. Kamu sini. Iya Mbak Mela, ada apa? Nanti kalau kamu ditanyain penyidik, kamu nanti ngeliat ya waktu aku diuwek-uwek itu ya, waktu itu kamu nganter saya ya. Kamu kan tahu kan ceritanya, kamu udah pernah tak ceritain kalau aku pernah diperkosa sama Raja Wali kan begitu. Nah, di situ apa yang dilakukan oleh kepolisian? Penyidik itu hanya menerima, menginput. Penyidik. Oke Mbak Mela, berarti kesaksiannya ada ya, orangnya namanya siapa Mbak? Nama saya ini. Ya nama saya ini. Rumah tempat tinggalnya di mana? Hotel Mercury. Gitu. Hotel Clinton. Apa sing dibom kan? Oh tinggalnya di sana. Iya Pak. Polisi seandainya dibohongi dengan laporan-laporan rekayasa pun bisa jadi. Jadi jangan nyalahin kepolisian. Polisi juga manusia. Paham sampai sini? Polisi juga manusia. Ketika ada orang yang mengaku korban dia melapor, kewajiban polisi tetap harus menyelidiki. Maka di luar itu setelah konstruksi hukumnya dibuat, akhirnya dinaikkan kepada JPU atau ke jaksa, disitulah ada nanti yang namanya persidangan. Nanti ada hakim, ada jaksa, ada pengacara. Disitulah nanti semuanya akan dibuktikan. Ya, di situ ada pengadilan. Kalau pengadilan itu adalah tempat untuk menyelesaikan seadil-adilnya. Bukan tempat penghakiman, nggak mungkin, nggak ada. Hakim itu pasti insya Allah bagus lah. Hakim itu kan bukan tempat untuk penghakiman atau menghakimi, tidak. Tetapi menghakimi secara seadil-adilnya. Disebut ada tempatnya, yaitu pengadilan. Jadi begitu, nggak usah salah persepsi sama pihak kepolisian. Nah, kalau kemarin itu ada isu-isu seperti itu, membanding-bandingkan, ya gue sing polisi ini sing baper. Ya itu juga kurang bagus lah kalau kata saya. Tapi kamu jangan berhusnuzon lah ya sama bapak-bapak kepolisian, jangan. Nggak boleh. Itu kan konstruksi hukumnya memang seperti itu. Ya kita lihat fakta persidangannya saja. Ya. Tenang guys, jangan nesu-nesu. Aku ora nesu-nesu. Cangkemmu kok senengane. Aku ora nesu-nesu, ngapa aku sing nesu-nesu? Ya kan? Nah, artinya kita tinggal lihat fakta hukumnya saja. Ya. Jangan bikin bahwa itu Bapak Kapolsek itu ternyata begini itu fitnah namanya. Jangan suka fitnah-fitnah kayak begitu, nggak boleh. Ya, nggak boleh fitnah-fitnah kayak begitu. Paham nggak? Paham ya? Paham. Tapi kalau seandainya cuman membandingkan Pak Jokowi ini begini, Pak Prabowo itu begini, tapi ini Pak Polsek kok begini. Nah, cuman banding-bandingnya kayak begitu udah apa-apa. Yang penting itu jangan bernarasi yang tidak-tidak. Ada sara di antara kita, ada provokasi di antara kita. Kalau kayak begitu nggak apa-apa. Namanya juga aspirasi. Aspirasi itu kan dilindungi oleh undang-undang. Nah, ono bapak polisi ngono kuwi jenenge baperan. Orang mungkin lah polisi masalah kayak gitu. Polisi itu udah cukup ngurusi permasalahan yang lebih banyak, yang lebih besar. Nggak mau lah ngurusin hanya orang upload seperti ini kok diceluk kalau polisi terus ditangkap. Kalau cuma dimintain keterangan ya udah apa-apa, dijawab aja apa adanya. Tapi saya dengar sih enggak jadi untuk dimintain keterangan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak-bapak kepolisian tetap menjadi pengayom untuk masyarakat. Ya untuk tugas-tugas meluruskan hal-hal yang seperti ini, mis-mis yang seperti ini, saya pasti akan bantu.
Supaya apa? Semuanya biar paham. Ya. Oke. Terus selanjutnya saya mau minta tolong. Selama ini saya investigasi. Kalau ke Bu Nyai kan sudah ya. Kalau yang lain-lain itu sudah. Saya itu pengen secara hati ke hati, pengen ngobrol dari hati ke hati dan kepada sang mursyid, kepada sang mursyid Sidikiyah Mbah Yai Mokhtar Mukti. Ya opo ya, saya kok takut, dan saya kok yang bisa bawa saya ke sana, ke tempat beliau siapa ya? Kan tahu sendiri, ketemu sama Mbah Yai itu kan susah. Ntar kalau udah ketemu juga nggak bisa ngomong, kita nggak berani ngomong. Kalau kemarin aja, kalau kita nggak maksa waktu di GOR, waktu di Malang, saya nggak nekat aja, saya nggak mungkin bisa ketemu sama Bu Nyai, sama Mbah Yai. Tapi kan saat itu kan Mbah Yai hanya senyum, hanya diem. Yang memberikan keterangan saya tanya-tanya saat itu kan sama Bu Nyai. Apa jadi namanya siapa? Bu Nyai. Ya Allah, Bu Nyai. Aduh, Bu Nyai siapa sih namanya? Bu Nyai Mbah Yai Mutar siapa? Lah ya aku lali, guru-guru seminggu ra live. Oh, aku harus komen Bu Nyai Sof. Oke, Bu Nyai, iya Bu Nyai Sof. Bu Nyai Sof. Nama beliau siapa sih? Bu Nyai Sof siapa? Masa Sof kayak jangan wae kok. Rasa guyon. Itu loh Bu Nyai nama panjangnya, mosok Sof. Bu Nyai Sof, apa Bu Sof, ini maksudnya ki piye? Sofiatul Ummah ya, Bu Nyai Sofiatul Ummah. Lho kok Ummah? Sofiatul Ummah. Ummah sapa? Bu Nyai Sofiatul Ummah. Ummah sapa? Sofiatul Ummah. Bu Nyai Sofia. Oh, namanya Bu Nyai Sofiatul Ummah. Oke. Nah, saat itu waktu saya maksa datang di tempat GOR, ya kan? Maksa tuh saya. Maksa, akhirnya wis ndablek ora masalah, dicaci maki wong enggak masalah. Kan banyak yang caci maka. Dasar Arya enggak punya unggah-ungguh, enggak punya adab, tidak bisa menempatkan diri. Masa nanya-nanya soal pribadi, soal subeki katanya. Masa di tempat umum seperti itu banyak jamaah. Ya aku minta maaf. Wong aku bisanya ya caranya seperti itu Aku bisanya seperti itu gitu loh. Makanya saat itu yang jawab itu kan Bu Nyai siapa? Bu Nyai Sob. Lah saat ini saya kok pengen punya. Saya itu mikir keras dari tadi. Ini jangan ini bener apa enggak? Iya gitu loh. Iya Bu Nyai Sob iki nggak tahu apa-apa ya kan? Iya Bu Nyai Sob ini ya nggak tahu apa-apa atau apalah. Saya tuh pengen dengan permasalahan ini saya tuh belum pernah mendengar langsung dari Mbah Yai Mukhtar. Menurut sampean bagaimana guys, teman-teman? Ada nggak yang bisa ngasih solusi saya? Kamu jancok, kalau kamu spam terus tak blokir, kamu nggak bisa komen. Tak blokir kamu kalau spam terus. Komen sekali kan bisa sih. Komen lagi, tak hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2. Ah, wis rano ya wis. Udah, kalau kamu diblokir, jangan spam. Sekali kan boleh kamu komen, contoh begini, wedus. Nah, habis kamu ngetik wedus begitu, kamu ketik lagi Arya Asu. Wah, ora apa-apa, ora masalah. Yang penting tuh jangan ketikannya sama. Aku nih bosen. Sifatku kan orang cuma wedus, mbak. Orang terima ngono. Asu bareng boleh disebut kayak asu, celeng, iblis, dajjal, kabeh disebut ora apa-apa. Tapi nek terus-terusan wedus, bosen nocone no. Ya, liane komentare. Sebel aku. Tak ngerokok sih aku. Rokok sifatku sentek lho duwe rokok kayak ngene. Rokok ST. Aku gara-gara rokok ST nyandu. Ning Semarang aku tuku. Aku wingi nih kok Cirebon ya tuku rokok ngene iki ning Cirebon, golek online. Iki tuku meneh, entekan aku di Pekalongan. Entek tuku meneh kok ngene. Iki ngerti ra? Tak. Dadine diterke, sing maune regane 36 kan tuku sak pres. Ya kan akhirnya ngupai ongkos meneh. Ya rokoknya enak sih. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi teman-teman?
Oh ya Allah, Bayaitar. Sampai ke Bayaitar. Kemarin kan waktu di GOR saya nekat. Langsung malak Bunyai. Lah lali meneh Bunyai Sop. Bunyai Sop kan udah tak palak tuh. Dia memberikan statement-statement bahwa fitnah. Yo ini Bunyai Sop yang salah, dapat informasi. Bagaimana seandainya saya langsung bisa nggak sih yang ada yang bisa ngasih usulan, saya bisa ngobrol sama Mbak Yaitar, soalnya kan angel ngerti dewe. Nah, kelasnya sang mursyid kira ya, wah ya Allah, ibarat aku ki sampah itu ngobrol karo sang mursyid. Ya Allah Gusti, kira-kira ki sapa ora ya. Terus yang bisa bawa saya ke sana siapa, teman-teman? Ada nggak ide masukan itu? Saya pengen ngobrol dari hati ke hati sama Mbak Yaitar tentang semua ini, apa yang terjadi ini loh. Selama ini kan hanya katanya, hanya katanya, hanya katanya. Coba bisa lewat Khalifah Sidikiyah Gus, aku ora kenal. Aku ora kenal. Aku ora ono sing kenal karo Khalifah kuwi apa, aku ora mudeng. Aku pengen ngobrol karo Mbak Yaitar sang mursyid. Nah, kelasnya sang mursyid ya, kelasnya kaya Habib Lutfi. Ngerti dhewe to nek aku ketemu sama Abah sama Habib Lutfi, ngerti dhewe to videone wingi. Aku nek ketemu Habib Lutfi ngene ra iso ngomong, Bro. Apa meneh ketemu karo Mbak Yaitar nek ngomong kan ngene. Mencintai tanah air bagian dari iman. Ngono kuwi iki lho kadang-kadang. Aku nek kelingan Mbak Yaitar, nek ngomong lembute pol ngono-ngono kan wedi asline. Sehati Nusantara, sapa sing melu? Ayo. Ojo ngenyek. Aku ora ngenyek, Masya Allah aku mbok fitnah ngenyek. Itulah kesahduan wibawa dari Mbak Yaitar, kok malah ngenyek. Kok ngenyek piye to? Mbak Yai itu kalau dakwah itu, kalau ceramah itu kan ngomongnya lembut, pelan, ngresep, kok malah mbok arani ngenyek. Salah meneh, wis tak pateni wae lah. Wis aku rasa lep. Wis tak pateni wae. Aku ket wingi ki yo tegane pol kok malah sekali live mbok bully, tak pateni ya. Tak pateni po. Hah? Buanting tenan lho HP lho. Ngono kuwi kowe baper, aku mbok arani ngenyek lho. Ora sampe bentur-benturke aku karo Mbak Yaitar. Senengane kok bentur-benturke aku karo Mbak Yaitar kowe kok kan. Hah? Panganamu kene iki wis ketemu karo Mbak Yaitar ki semengkeret. Panganamu ki sampah. Nek ketemu karo sang mursyid ki panganamu ki ora abot, Bro. Ya. Aku tuh setiap duduk sama kiai mana, pasti kiai itu dihujat gara-gara apa? Duduk sama saya. Aku kadang-kadang mikir, wah engko yo nak Mbak Yaitar tak, aku duduk bareng sama Mbak Yaitar. Wah engko Mbak Yaitar kena imbasnya dihujat sama orang. Kuwi sing tak khawatirke kok. Piye to? Piye wis? Aku minta saran, aku pengen ketemu Mbak Yaitar, caranya gimana? Susah. Aku ora mudeng. Lewat Pak Kus Hartono insya Allah bisa Gus. Lah Pak Kus itu kemarin saya juga telepon, Pak Kus saya pengen ketemu Mbak Yaitar, bisa nggak? Gus ya nggak bisa Gus, malah ngomongnya Pak Kus begitu kok. Saya harus konfirmasi dulu soalnya kepada orang dalam, ya kan repot. Ngawur kok. Berarti kamu itu pembawa virus buruk Gus. Kuwi masalahnya. Itu virus buruk. Ngobrol sama Mbak Yai Mukhtar, seorang mursyid Sidikiyah, sampah banget gitu loh. Saya takut, maka tak pikir, tapi kalau aku nggak nekat, aku nggak bisa ngobrol sama Mbak Yaitar, pikir aku jelek kemana-mana. Gimana kira-kira? Minta izin Mas Beki aja. Matamu ini Mas Beki ini kok selna kok ditahan kok. Kok malah kok takok Mas Beki gitu, tak uncali HP tenan kowe malahan. Enak ngomong mbok sing bener ngono lho, njaluk usul tenanan kok. Ada nggak kira-kira yang bisa membawa saya ke Mbak Yaitar? Pusing aku. Apa aku tak istiqoroh dulu ya? Mursyid Sidikiyah itu kan ahlul zikir. Apa saya perlu zikir dulu? Terus wiridnya apa?
supaya kesentuh gitu, ada jalan. Wirite apa? Tak aku po Gus. Ono wae. Piye carane? Kontak kontak rohani Gus. Kontak rohani ki dikir ya. Langsung ke pondok aja Gus, Bunyai kan sudah tahu Gus Arya. Tapi nomor teleponnya aku ora duwe kok. Aku main pondok kan piye ngerti dhewe akeh sing ngadangi. Pengawal-pengawal santri-santri ini kan akeh. Lewat Bu Yai dulu Gus. Lah yo lewat Bu Yai ki piye ya? Aku kan pengen ngobrol karo Mbak Yai. Lewat Pak Ismu Samsudin Gus. Lho kok tekan Samsudin lho, kowe kira tekan Samsudin. Lah masalah perdukunan ki rasa ngono lho. Usah tekan Samsudin barang. Kontak Fatihah Gus, Mbak Yai Gus. Kontak Fatihah. Lho nek Fatihah suratnya aku apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil fil wal walidayya wal muslimin. Amin. Apal. Lah terus Fatihah nggo apa? Fatihah nggo apa? Pak Adib deket Madid. Lah ora kenal meneh. Mbok sing nek Pak Kus kenal, Mbak Junet aku kenal. Lewat Bang Krisyanto Yen Oni pasti ditemui Gus. Alah ya Allah Gusti. Aku ilmu bar telepon Krisyanto Yen Oni. Bang Kris, lagi di mana? Oh, saya lagi bertapa dulu Gus. Malah jawabannya kok ngono kuwi. Aku mau telepon, mau ketemu sama Mbak Yai di mana? Aku aja kapok Gus. Kemarin saya katanya waktu ambil video sama Mbak Yai gemeteran sebetulnya. Nggak tahu habis itu sudah kok saya pulang saya nggak ada ini kan. Bingung. Ya kan? Katak wasilah banyak-banyak bersolawat. Ikut sidikiyah pasti ketemu Gus. Moh aku melu sidikiyah. Aku nggak mau sidikiyah. Aku tetap jadi orang NU. Moh. Aku tetap NU. Walaupun aku mencintai kegiatan sidikiyah, tetap aku NU. Tapi dalam hatiku tetap sidikiyah gitu dong. Jadi harus ikhlas Gus ya. Istiqoroh dulu. Oke. Coba nanti malam saya istiqoroh dulu ya. Lewat Banti Morong Gus. Aku dikei Banti Morong nganti saiki urung tak apa-apake. Kalau meh diudari ora kok Banti Morong ki regane larang nek tuku nek pesen. Ngawur, enggak diperjualbelikan. Wiritan nek Gus iya, wiritane apa? Apa wiritane? Ajaran aku. Ngantri meneh pok Gus pasti ketemu. Lah iya. Ya wis tak istiqoroh dulu aja ya nanti malam ya. Mudah-mudahan ada jalan. Zikir sir, waduh, aku ora mudeng ngono kuwi. Ampun ngelawak, lu sing ngelawak sapa, Pak? Aku ngomong sambil rada guyon sithik-sithik iki wajar wong aku iki grogi. Aku pengen ketemu Mbah Yai Tar. Tolong kalau ada yang bisa membawa saya langsung, jangan lewat ini Gus percuma. Langsung kalian itu komentar. Siap Gus, saya akan pertemukan. Begitu yang saya mau. Jadi Anda sendiri gitu loh. Siap Gus, saya siap mempertemukan sama Mbak Yai Tar. Enak. Aku langsung dibawa. Puasa 2 tahun Gus. Walah, apa meneh. Gus nek temukan puasa 2 tahun mending olah aku rasa ketemu karo Mbak Yai. Terus aku gak ketemu sama Mbak Yai Tar ora apa-apa daripada aku puasa 2 tahun barang iki ono wae. Kowe tak kayak ngerti. Kayak lu wong-wong sedikiyah. Berdasarkan investigasi kemarin. Nyantri sampai 20 tahun, 20 tahun. Tuh. Itu aja jarang ketemu sama Mbak Yai Tar. Itu loh yang mondok santrinya, puluhan tahun. Kalau seandainya ketemu cuma bisa memandang tok begini. Kok angan-angan. 25 tahun, 30 tahun tuh orang-orang yang nyantri. Saya tanya itu. Sesosoknya Mbak Yai Tar itu bukan ditakuti, bukan, tapi disegani bro. Mbak Yai Tar itu orang yang disegani bukan ditakuti. Oh, nek ketemu wong segan kan repot. Meh ngomong awake dhewe segan. Meh nyedaki Mbak Yai segan. Segan, Bro. Udeng ora sih tak maksud. Gus yang nanya lebih tahu daripada apa meneh kuwi.
Nggak gampang Gus lah, ya makanya saya itu nanya, ada nggak yang bisa bawa saya ke Mbah Yai Tar? Wes kuwi tok intine. Bacanya wirid Allahu temu. Allahu temu, Allahu temu, Allahu temu, Allah. Lho artine apa kuwi? Kaya Allahu temu, Allahu temu iki maksudnya piye meneh? Rambutan kono wiritan koyo ngono barang. Puasa tobat 4 hari Gus, insyaallah bisa langsung bertemu Mbah Yai Tar. Walah malah kono rasa sing mumet-mumet poso 4 dino ono sing 2 tahun barang lah. Kene iki ora kuat ngumpet ngelah kok kon poso barang lho. Enggak, sing jelas-jelas aja lah. Orang ada 1,5 juta orang di sini yang nonton, masa sih nggak ada yang bilang siap saya akan bawa Gus ke Mbah Yai Tar? Aku tuh berharap itu ya. Jadi mumet aku lah, ya aku podo mumet kok. Lampemu waliullah Mbah Yai Tar niku Gus. Ya kudune iso to podo-podo wali. Betul ora? Aku nek mau dilihat dari aku sampah, Mbah Yai adalah seorang mursyid, memang itu berbeda. Nah, kalau berbicara Mbah Yai Tar itu seorang wali, aku po ya wali, aku lah ya wali podo. Nah, kalau itu sejajar harusnya, betul nggak? Kudune kan podo. Mbah Yai Tar waliullah, betul nggak? Aku ya wali, betul apa orangnya? Harusnya nggak masalah, ya kan? Murid-murid sendiri belum tentu berani Gus. Lah yo, lah wong murid dhewe rawani kok pemenek aku. Wong Sudiki ya dudu, tip wingi sing bongkar-bongkar yo aku. Lho, padha-padha wali asline. Cuman bedane nak Mbah Yai Tar kan waliullah, ya kan? Nah, aku kan wali medsos, beda. Tujuanmu apa nek wis ketemu? Meh tak udah ladul. Jadi mohon izin, ngapunten nggih. Saya pengen ekstrim dan pengen ngudal ngadul saja nih nggak apa-apa. Ireng-ireng, abang-abang, putih-putih, aku pengen kerungu dewe saka lisane Mbah Yai. Cari muka sama pondok Sidikiyah lu katanya. Ya Allah Gusti, aku kayak golek rai gitu. Aku ora golek rai ning Sidikiyah, Bro. Aku ki golek viewer. Cangkemmu drun ngomongmu salah meneh. Aku ki ora golek rai, wong rai kuwi lho cuman siji. Wong sak Sidikiyah wis kenal aku kabeh. Aku cuman golek viewer. Gen sing nonton YouTube ku akeh. Nek sing nonton YouTube ku akeh, entuk duitku saka YouTube akeh. Kowe ora nyambung to, Drut. Ngono-ngono ki jan-jan iku ora tak omongke kene, males aku. Isin aku. Mosok ndut ning YouTube. Pansose mosok karo Sidikiyah. Ini kan ra pantes to, tapi kowe mancing-mancing ae yo. Dadine aku terus terang. Kowe ngerti dhewe to, Drun, aku ora iso ngapusi dadi wong. Ngomong yo bloko suta apa onone. Ora ketemu rokok ST, ya. Asli aku kepancing meneh ya Allah. Salah meneh. Lewat DPD opsit. Serah angel ora ketemu. Kadur wal tomangi mulai bermunculan. Oh ya, rokok tuku apa wae. Iki aku rokok tuku. Aku golek ning marketplace ning Facebook rokok ST. Lah rokok sampun namil saiki wis ora enak. Gara-gara ngrokok iki. Sehat tentrem. Salam sehat tentrem Gus ya. Buang keraguan, hati yang pas pasti di jalan ketemu beliau. Sifane wis entek, metuku dhewe eman-eman larang. Piye Gus rasane ST? Oh, enak rokok ST. Kowe ngerokok sing iki sederhana enak daripada rokok Samsung. Tambah sithik mending rokok iki. Cuma nek pas keluarga aku loro atau pas lagi penting-penting aku ketemu wong gede, rokoknya Siva. Iya, lho wong gede-gede kan nek ketemu aku kan rokoknya kudu Siva aku nih. Mangko kan denen takut karo aku. Gus Arya, kesukaan rokoknya apa? Saya rokoknya Siva, Pak, saya jawab ngono. Berapa sebungkus itu Gus Arya tak beliin? Regane sak pres kuwi 3.300.000, Pak. Ya wis tak beliin Gus Arya. Nah aku pas ketemu karo wong gede-gede nggo rokok ngene iki. Ya Gus Arya rokoknya apa? Rokok 30.000. 36.000. Nah, wong gede-gede rokoknya apa nggo trutu, Bro. Pakai trutu. Aku tuku akeh mu pres-presan rokok. Tenang lho kira rokok iki. Ya. Ih. Kowe ora ngandeng. Ya, ora ngandeng lho.
Aku di cadangan dah. Kita udut. Nah, oke. Kira apa? Loh. Delok. Jaluk ora? Tak kei, iku stok ya aku. Wah, kei ora kok. Akeh rokokku. Apa neh? Lagi apa? Kismani. Ada. Aku ora dodolan, iki tak rokok dhewe. Nah, ana tamu-tamu tak kei rokok iki. Nah. Terus ya kena obat barang. Kowe ra duwe to? Ora kodak tuku kowe. Aku kodak. Aku saiki serang rokok sampun ambil. Sebungkus piro rokok sampun ambil? 85.000. 28.000 sekarang lebih baik saya belikan rokok ST. Karena apa? Rokok ST itu disumbangkan hasil keuntungannya untuk pembangunan Indonesia Raya. Ngono, Bro. Iki ora sponsor panganamu. Aku ki ngene iki yo wedok-wedoke gen ono sing ngeki barang kok, Bro. Biasanya aku nek kasih barang ngene iki, Bro. Oh. Gus Arya lagi di Pekalongan ya. Aku dari Bojong, Gus. Tak terki rokok ngono biasane cakemmu. Ndi aku njaluk yo rene to. Rene jaluk kok ngeterke kowe manci amat. Kok pada pisan. Jadi begitu ya. Aku pengen ketemu sama Mbak Yaitar. Ini carane. Lami mboten live Gus, nggih. Saya kemarin masih terkontaminasi. Iya. Komentari apa to kok akeh men lah. Yo tak anter nggone Yaitar. Siap. Di nomor deskripsi ada nomor saya ya. Itu ada yang mau nganter ke Mbak Yaitar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan dia adalah penjembatan yang bisa menjembatani saya bisa ketemu dengan Mbak Yaitar. Amin. Yes. Saya mau menanyakan semua saya sudah catat. Dan saya harus adul-adul semua. Yuk ini kan isu. Mbak Yaitar takutnya terintimidasi. Mbak Yaitar takutnya ini dimanfaatkan sama orang-orang, kan kita nggak tahu. Makanya aku pengen bicara dari hati ke hati. Apa adanya, Bloko Suto. Ya. Ayo tak ternon kok Mbak Yaitar. Ayo, oke, siap. Alhamdulillah guys, ada orang yang mau nganterin. Itu sampai itu ada Pak Farodi Wel, apa wis ramdeng aku. Well. Beliau mau nganterin saya nanti insyaallah. Saya ini kan masih di Pekalongan ya, guys. Kapan ya? Kapan kira-kira ya? Nanti tak antar Gus, tapi di pintu gerbang. Pintu bual. Kalau ngene di Gus nenggok talun. Gue dolan ya nenggok pondokku ya. Sehat-sehat Gus, gue ganteng, tetap semangat. Amin insyaallah. Warga 10 tekan diwai Gus sing nyemak live Gus Arya. Saya mau tanya, di sini ada warga 10 kah? Dari mana saja? Silakan ketik komentar. Dari kota mana saja diketik dan kabeh aja nyimak. Aku mau Gus kalau ketemu Mbak Yai. Siapa yang mau ikut ketemu Mbak Yai langsung japri di nomor deskripsi saya. Ikut melu aku. Wis to manut aku penak-penak. Awake dhewe iki menangi ki nekat. Wah Banten, Magelang, Jombang. Wah Malang, Pasuruan. Bojong, Pekalongan. Banyuwangi, Nganjuk. Bojonegoro, Situbondo. Iki warga 10 tenan apa ora? Pati, Madiun, Serang Banten, Jawa Timur. Ikut Gus. Iya enak ikut, ayo bareng. Jeporo. Barakallah. Pati, Nyimak, Kediri, Sulawesi hadir. Malang Selatan. Warga 10 Nganjuk. Ketiknya begini loh, warga 10 Nganjuk, contohnya begitu. Warga 10 Jakbar. Warga 10 Seragi gitu loh. 10 Jakbar, Demak hadir. Malang, Lamongan, Kaltara, Nganjuk 10. Mana kodenya 10 dong harusnya pakainya. 10 Mojokerto, Jogja, Kediri, Banyumas 10,
Oh gitu ya. Wah kayak Papua. Wah tekan Papua bareng ya. Warga 10 ya. Hmm. Gunung Kidul. Wah warga 10 Gunung Kidul. Bondowoso siap. Iya. Bantul warga 10 iya. Wes oke cukup. Wes yo wes hadir kabeh. Oke. Saya mau minta tolong. Saya mau nekat untuk investigasi langsung ngerebek Mbah Yaitar. Mohon izin ini. Tapi saya minta kerjasamanya dari teman-teman semua. Nanti kan saya sudah ada yang mau nganter tadi tuh. Ada yang ingin mempertemukan saya dengan Mbah Yaitar. Saya mintain, bisa ternyata. Nanti ketika saya ketemu sama beliau, saya akan dokumentasikan itu. Siap untuk share nggak hasil manis pahitnya, karena privat. Saya mau ketemu sama beliau dari hati ke hati, 4 mata. Saya mau 4 mata ketemu dengan beliau. Kira-kira siap nggak untuk membagikan semuanya? Siap nggak? Karena ini pasti yang keluar dari sang mursyid, dari apa yang disampaikan oleh sang mursyid, ini saya yakin semua akan mengandung arti kebenaran. Insya Allah. Siap nggak kira-kira? Ya. Konfirmasi dulu Gus dari orang dalam. Ya saya nggak tahu. Orang dalam itu siapa emang saya tahu kan? Saya nggak tahu. Ya. Siap nggak? Saya mau Anda membagikan. Saya mau Anda membagikan. Kompak. Mau nggak? Ikut boleh Gus, boleh. Siapapun yang mau ikut silakan ikut sama saya ketemu sama Mbak Yaitar. Ya, boleh. Cuman saya maunya ya begitu. Semuanya kompak untuk membagikan nanti ketika saya ketemu sama Mbak Yaitar. Video itu nanti saya akan tayangkan. Siap membagikan tidak? Karena apa? Mohon maaf ya. Dari Pekalongan itu datang ke Jombang biayanya mahal bro. Belum waktu, belum tenaga, belum pikiran. Udut weh. Nah nanti nek YouTube-nya ditonton wong sithik, apa tekor aku? Tekor. Siap enggak? Ya minimal sing nonton wong 1 juta. Karena 1 juta kan itu suka YouTube duitnya piro ya? 1 juta tayang. Berarti duitnya kurang lebih kuwi ya 10 juta. 10 juta. Nanti kalau cuman 500.000 tayang berarti duitnya 5 juta. Wis ora apa-apa lah minimal 500.000. Siap enggak? 1 orang nanti membagikan minimal 10 grup. Minimal grup-grup yang WA-nya sampean kan banyak. Siap enggak? Kalau siap ke sana supaya aku tuh gak tekor bro. Siap ya, oke. Nek wis sepakat kan ini penak. Aku mau akan berjuang dhewe, kesel aku. Tekor. Ya kowe yo melu berjuang no, masuk aku berjuang dhewe. Ya kan? Kowe ngerti dhewe toh. Semua itu kan butuh biaya. Betul nggak? Aku yo ora tau njaluk patungan, biayane karo sampean. Yo ora. Siap? Ini ngono, wis to manut aku penak-penak. Bagekno apa yang disampaikan sama sang mursyid itu juga. Yes, hitung-hitung dulu berkah ngono. Jos, siap ya. Wawas tak iling-iling. Nanti mengko hal sesuatu yang bermanfaat, pahit dan manis dan pahitnya. Apa yang didapat dari sang mursyid, ya, apapun yang disampaikan sama sang mursyid nggak boleh komplain. Dan itu harus dibagikan. Waduh, ngobrolin sama orang top. Tapi nggak ada yang bagi ini duit YouTube-ku sithik. Masa sekali upload ya nggak? Sekali upload cuma ditonton 10.000 orang, 20.000 orang, 30.000 orang. Nah duitnya kan sithik cuman 300.000, 200.000, 500.000. Nah 500.000 tak tuku rokok sak bungkus entek ngerti dhewe, susuk sithik. Nek tukune 2 bungkus gitu. Nek tuku rokok sak meniki paling itu sak pres 2 pres kurang. Ngerti dhewe to. Oke, Jos? Aku yakin kebenaran dari sang mursyid. Iya makanya. Kalau sang mursyidnya sih kebenaran. Saya. Ada rasa melaku ya bener tuh bro. Siap bagikan los ya.
Wis ngono sik ya sementara ya. Aku kesel. Aku baru ke Jakarta ini. Aku ini baru ke Jakarta. Kesel. Oh. Ngono sik ya sementara ya. Nanti japri saya aja ya yang mau ikut ke temu Mbak Yaitar atau mau mengantarkan saya ke tempat Mbak Yaitar. Japri di nomor di deskripsi ada nomor saya. Nonton sementara, saya tutup dulu. Terima kasih, saya mau live juga di TikTok nanti. Soalnya saya di TikTok lagi sedang berjuang untuk dihujat soalnya. Segera tak transfer 10 juta. Lah, tenane. Ya sementara ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi